Ini tujuan pembelajaran cerita fantasi yang ingin disasar oleh cerita fantasi, ya. Lalu ini realia yang mungkin digunakan untuk teks fantasi. Saya memberikan contoh beberapa objek yang bisa digunakan, misalnya boneka tangan. Boneka tangan itu bisa digunakan. Boneka tangan bisa dibuat sendiri atau bisa dibeli. Mungkin sudah ada boneka tangan yang sudah ada, bisa dibeli, tetapi juga masih banyak boneka tangan yang tidak tersedia, dan itu bisa dibuat, ya, untuk pembelajaran teks fantasi. Nah, realia seperti ini itu bisa digunakan oleh pengajar untuk sebagai alat bantu untuk bercerita misalnya. Lalu kemudian di sini ada gambar wayang, ya. Wayang itu juga bisa digunakan sebagai realia untuk pembelajaran teks cerita fantasi. Dan ini kalau ini wayang yang standar, yang baku, ya, yang sudah diketahui oleh banyak orang. Ada wayang kulit, ada wayang golek, dan sebagainya. Tapi juga ini bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan. Nah, di bawah ini ada gambar yang namanya wayang milenial. Ya, tentu tokohnya tokoh-tokoh baru yang menyalahi pakem, dan itu tidak masalah. Ya, dia mengambil inspirasi saja dari wayang resmi, lalu kemudian dia mengembangkan wayang baru. Nah, realia seperti ini bisa dikembangkan, diinovasi oleh Anda, ya. Jadi Anda bisa mengembangkan berbagai macam realia atau objek atau alat yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran untuk menceritakan teks fantasi. Jadi kalau Anda lihat buku pembelajaran bahasa Indonesia, teks fantasi itu realianya bukan hanya teks, ya, bukan hanya teks. Dan Anda juga bisa melakukan pengembangan teks lisan juga dengan menggunakan realia yang lebih menarik atau realia yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh para guru sebelumnya. Baik, selanjutnya ini adalah pembelajaran pembelajaran ketiga dalam buku kelas 7, yaitu pembelajaran teks prosedur, ya. Dalam pembelajaran teks prosedur, ini tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri teks prosedur pertama. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks prosedur. Yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Dan yang keempat, siswa mampu menulis dan memperagakan teks prosedur. Oke, apa realianya? Nah, kita lihat. Ini ada beberapa gambar yang dari sebuah objek nyata. Ini bukan gambar, ya, tetapi ini gambar dari objek nyata. Jadi ketika seorang guru ingin mengajarkan teks prosedur, dia jangan melulu tergantung pada apa yang ada di dalam buku teks. Dalam buku teks itu ada banyak sekali kekurangan yang bahkan tidak membuat pembelajaran bahasa yang tidak menarik. Sehingga kemudian dia menyempitkan pengetahuan peserta didik pada kemungkinan pengetahuan yang lebih luas. Misalnya yang selalu digunakan di dalam buku teks contohnya adalah mie. Mungkin mie goreng, pop mie itu contoh sederhana yang diperkenalkan oleh guru kepada siswa. Di dalam mie goreng ini, di baliknya itu ada teks petunjuk cara memasaknya, ya. Dan sebetulnya bukan hanya mie goreng saja, pop mie saja. Ada banyak sekali makanan lain yang menyertakan cara memasak. Dan itu adalah contoh teks prosedur yang sederhana. Tetapi dalam kehidupan siswa tentu mereka tidak hanya berhadapan dengan teks prosedur yang ada di makanan. Bisa juga teks prosedur itu ada di obat-obatan. Bisa juga teks prosedur itu ada di kartu simpati dan sebagainya, yang kartu perdana smartphone misalnya itu ada, dan bisa juga ada di manual HP, ya, ketika orang membeli HP itu pasti ada yang namanya petunjuk pemakaiannya. Nah, kita lihat ini menunjukkan bahwa teks prosedur itu ada yang bentuknya sangat sederhana,
sampai ada yang bentuknya sangat rumit. Semakin kompleks sebuah alat, dia memiliki teks prosedur yang banyak. Nah, ini yang sangat menarik biasanya ketika para peserta didik membeli HP atau siapapun di Indonesia membeli HP, biasanya jarang sekali pengguna HP itu yang membaca buku petunjuknya. Jadi, realia buku HP atau petunjuk penggunaan HP itu jarang sekali digunakan sebagai realia di dalam pembelajaran teks prosedur. Kadang-kadang dia berhenti hanya pada soal. Padahal di dalam pembelajaran teks prosedur ini ada banyak makna yang bisa disampaikan kepada peserta didik lebih dari hanya sekedar pengetahuan bahasa. Ingat tadi kembali ke pengantar dalam buku mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas ini. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya untuk menumbuhkan kompetensi kebahasaan, tetapi juga menumbuhkan kompetensi kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Karena itu wajar ada banyak orang misalnya yang kemudian mengalami apa yang orang sebut sebagai kaget atau gegar budaya, atau kadang-kadang menggunakan alat-alat teknologi baru tidak dengan arif di tempat umum, misalnya di pesawat atau di pom bensin atau di tempat-tempat lain yang melarang penggunaan HP dan sebagainya. Itu dilakukan karena apa? Diskusi tentang penggunaan alat baru ini, teknologi baru ini tidak pernah dilakukan di sekolah. Sebetulnya pembelajaran ini itu sangat berperan untuk mengajari etika bermasyarakat juga. Nah, saya tidak tahu apakah Anda waktu di SMP dan SMA, guru Anda melibatkan buku manual HP atau buku petunjuk penggunaan HP baru itu dimasukkan dalam pembelajaran realia teks prosedur. Jadi ini realia antara lain yang bisa digunakan. Nah, realia ini, benda-benda nyata ini yang tampil pada gambar ini menunjukkan berbagai macam struktur teks realia. Nah, dengan pembelajaran demikian, maka dengan tidak hanya bersandar pada buku teks, maka wawasan serta didik tentang teks prosedur itu menjadi lebih luas. Diperkenalkan pada teks prosedur yang ada pada objek-objek nyata di sekitar mereka. Teks prosedur itu ada di makanan, ada di obat-obatan, ada di resep makanan, ada di pedoman cara mengisi pulsa, dan seterusnya. Dan harusnya itu bisa menumbuhkan kecermatan siswa di dalam membaca teks prosedur apapun. Karena bisa saja sebuah teks prosedur yang ada di masyarakat itu bisa mungkin tidak jelas, atau menyesatkan, atau bisa membahayakan. Sehingga dengan pembelajaran teks prosedur ini, ya, peserta didik bukan hanya mengerti struktur teksnya, tetapi juga mengerti apa resiko yang bisa mereka dapatkan jika mereka salah membuat teks prosedur atau jika mereka mengabaikan teks prosedur. Teks prosedur bukan semata-mata pembelajaran bahasa Indonesia di dalam buku pelajaran, tetapi pembelajaran teks prosedur adalah pelajaran tentang hidup bermasyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh realia. Nah, di sini ada resep masakan. Saya mencantumkan gambar resep masakan lokal Banjar yang ada di Android. Nah, itu juga termasuk realia dari teks prosedur yang mungkin jarang digunakan, ya. Jadi kalau Anda nanti menjadi guru di sekolah yang memungkinkan siswanya mengakses resep masakan, Anda tidak perlu membeli buku resep masakan Banjar. Anda tinggal memanfaatkan Android atau HP siswa Anda untuk mengakses tentang resep-resep makanan Banjar. Jadi dan cara-cara memasaknya ada di situ. Lalu kemudian diminta untuk memeriksa teks-teks tentang cara memasak. Seperti itu.
Apakah itu memang sudah benar atau ada hal yang kurang dan sebagainya. Atau mungkin juga masih belum banyak teks prosedur untuk objek-objek atau alat-alat atau benda-benda yang bersifat lokal ya. Nah, itu juga penting dibuat. Misalnya kalau di tempatnya Pak Rudi itu di Danau Panggang, di situ ada cara memelihara hadangan misalnya ya. Itu kan prosedurnya seperti apa? Misalnya merawat anak hadangan itu seperti apa kalau di Danau Panggang? Atau mungkin ada hal-hal lain yang belum ada teks prosedurnya, itu perlu dipikirkan. Sehingga Anda juga bisa turut menciptakan teks prosedur untuk pembelajaran yang sifatnya kontekstual untuk daerah masing-masing. Ya, coba silakan Anda pikirkan apa kira-kira realia-realia apa yang belum diciptakan oleh guru yang itu bisa memperkaya realia pembelajaran untuk pembelajaran teks prosedur di tempat kalian masing-masing. Pikirkan di lingkungan Anda ada apa, teks prosedur apa yang belum ada misalnya, dan itu bisa Anda buat, Anda ciptakan untuk realia pembelajaran bahasa Indonesia yang bersifat kontekstual.